Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga hari ini teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Ini kegiatan saya di nggak pagi kali sih, udah agak siangan karena ini kegiatan saya selesai pulang dari pasar gitu. Tapi saya nggak langsung membereskan belanjaan saya ya, saya mau masak dulu karena udah mau siang. Jam berapa ya, sekitaran jam 10 gitu, makanya saya mau masak dulu, takut nggak terkejar nanti ya untuk makan siang. Dan suasana di luar itu lagi hujan deras. Tadi saya ke pasarnya hujan-hujanan ya teman-teman, karena ditunggu reda, nggak reda-reda hujannya, jadi saya tetap ke pasar. Karena kalau nggak ke pasar hari ini, stok sayuran di dalam kulkas sudah benar-benar habis teman-teman, nggak ada lagi. Makanya mau nggak mau ya, walaupun hujan saya tetap ke pasar diantar sama Pak suami tadi. Dan ini saya masak goreng ikan sepat dikasih bapak saya. Memang udah ada ya, semalam dikasih, jadi hari ini saya nggak masak ikan yang saya beli di pasar. Ini saya mau goreng ikan, dan ini saya juga mau masak sayur labu, requestnya Pak suami. Labu labu manis atau apa sih namanya, saya nggak tahu ya, setahu saya ini labu lah ya. Biasanya kalau labu ini sih enaknya dikolak gitu teman-teman, tapi kali ini saya mau di sayur aja lah, sayur putih gitu ya. Sebenarnya ini pakai udang halus tuh lebih enak ya, tapi karena Pak suami itu alergi sama udang, jadi nggak saya tambahin pakai udang. Ini lumayan banyak, satu buah ini lumayan banyak sih, nanti dapat sayurnya bagi dua nanti sama bapak saya. Ini nggak terlalu besar buahnya ya, sedengan sih, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga. Ini kulitnya agak keras ya kalau labu ini, dan saya motongnya juga agak besar-besar karena kan labu cepet empuknya ya teman-teman, jadi agak besar-besar aja motongnya supaya nanti nggak hancur gitu. Oke deh, ini udah selesai. Maaf ya teman-teman, agak belepotan ngomongnya. Ini udah mau selesai motongin labunya, lanjut mau saya cuci-cuci nanti ya. Nyucinya juga ya cuci sampai bersih aja, sampai hilang getah-getahnya, ya udah seperti itu aja. Dan ini selesai motongin, saya mau ngecek ikan gorengan tadi ya. Ikan gorengnya kan takut hangus saja, ini mau saya cek dulu dan ternyata udah mateng. Ini lanjut saya mau gorengin lagi. Ini saya goreng ikannya tak berapa kali goreng ya, banyak banget, makanya berkali-kali saya goreng ikan. Dan ini biji biji labunya mau saya kumpulin ya. Mana tahu ditanam nanti bisa hidup dan bisa dipanen gitu ya, ada buahnya. Tapi biasanya kalau nanam labu seperti ini di dekat rumah saya ini tuh nggak mau hidup. Mau sih hidup, cuman dia nggak mau berbuah. Buahnya tuh seringan busuk teman-teman. Mungkin tanah di dekat rumah saya tuh nggak bagus karena setiap kali menanam gitu tanamannya tuh nggak pernah subur teman-teman. Mungkin karena banyak pohon-pohon sawit ya, jadi tanahnya itu ditanamin pepohonan yang lain tuh nggak mau subur. Dan ini saya cucinya seperti ini aja sampai hilang getahnya, ya udah nggak terlalu lama-lama kali. Kalau untuk buah labu di tempat saya di pasar itu, kalau saya belanja jarang nampak ya, sesekali aja sih ada. Pas kebetulan ini Pak suami request minta sayur labu, kok ada gitu. Dan ini saya mau nyiapin bumbunya ya. Kalau untuk bumbu sayur labunya tuh gampang aja. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya sayur santan putih itu gimana. Di sini saya pakai bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit merah, ada jahe, ada serai, kemudian ada daun salam, daun jeruk, dan daun kunyit. Kalau untuk bawang cabai itu saya iris-iris saja ya. Kalau jahe saya geprek, kemudian kalau serai juga saya geprek. Di sini saya pakai serainya satu batang aja. Dan ini cabenya ternyata nggak terlalu pedes ya teman-teman.
warnanya aja yang udah merah, tapi ternyata cabenya ini nggak pedas. Tapi nggak apa-apa karena kan Pak suami juga nggak suka pedas. Dan saya lagi sibuk masak di belakang, ternyata Pak suami dan anak saya juga sibuk di depan ngurusin mereka beres-beres gitu. Nggak tahu yang mereka kerjakan apa, dan ini mau saya lihat dulu pekerjaan mereka apa di depan ini. Dan ternyata berserakan banget. Dan ini keadaan kamar anak saya, ya Allah, ini anak saya lagi beres-beres nyusunin pakaian karena udah lama banget anak saya nggak beres-beres ya. Ini lagi lipat-lipatin baju, lipatin apalah, semuanya dibongkar-bongkar lemarinya. Dan ini ruang tengah saya seperti ini penampakannya. Dan ini juga Pak suami lagi lipat-lipatin kain sarung mau disusun ke dalam lemari. Ya udahlah, terserah mereka ya, mereka mau berberes-beres, saya nggak bisa bantuin ya karena pekerjaan saya juga banyak di belakang. Dan ini saya lanjutkan lagi untuk goreng ikannya karena tadi kan belum selesai ikannya karena terlalu banyak, jadi saya goreng ikannya berkali-kali. Dan sambil menunggu goreng ikannya mateng, di sini saya mau buat sambal terasinya dulu ya. Saya pakai pakai apa ya, terong asem namanya kalau di tempat saya. Ini dia bijinya sih seperti terong ya, tapi dia bentuknya bulat-bulat kecil gitu. Nggak tahu sih kalau di tempat teman-teman apa namanya ya. Ini biasanya kalau orang Melayu memang dipakai untuk buat sambal terasi teman-teman, tapi sambal terasi yang mentah ya, bukan yang digoreng dulu cabai bawangnya gitu, enggak, memang mentah semuanya. Dan di sini saya pakai cabai merah, lebih banyak ke cabai merah sih. Ada juga cabai rawit hijaunya, tapi hanya beberapa aja, nggak terlalu banyak karena takutnya nanti pedas, karena Pak suami kan nggak bisa terlalu makan pedas gitu. Jadi saya banyakin yang cabai merahnya aja. Ini apa ya, sambal terasi seperti ini tuh kalau saya rasa itu memang enak, walaupun saya makan sambal terasi ini sejak saya menikah sama Pak suami ya, baru tahu ini sambal terasi seperti ini. Biasanya kan kalau sambal terasi orang Jawa itu kan bumbunya itu cabai-cabainya itu kan digoreng dulu ataupun direbus dulu, dan asamnya juga pakai tomat gitu. Tapi kalau di orang Melayu ya, kalau orang Melayu itu biasanya sih asamnya tuh bisa bermacam-macam ya, bisa terong asam, bisa asam belimbing, kemudian bisa jeruk nipis, bisa tomat juga bisa, tapi jarang-jarang mereka ya. Ada juga pakai nenas, ada juga pakai kuini gitu, pokoknya banyak macamnya lah, dan rasanya enak ya teman-teman. Tapi saya kalau pakai nanas nggak pernah ya, karena kan Pak suami dan saya juga punya asam lambung, jadi nggak pernah buat sambal terasi pakai nanas. Oke, udah selesai juga tadi sambal terasinya. Di sini saya lanjut mau buat sayur labunya. Di sini saya mau merasin santan dulu. Saya pakai santan kurang lebih berapa ya? Tadi saya belinya Rp3.000 dan ini udah lumayan banyak santannya. Karena saya kalau masak santan kan nggak terlalu kental gitu ya, yang memang encer aja. Saya banyakin airnya. Ini saya santannya sampai 3 kali ya saya pakai biar jangan terlalu kental. Oke, udah selesai untuk merasin santan. Ini labunya saya masukin aja sekalian ya, supaya nanti santannya mendidih, labunya juga udah mateng. Karena labunya cepet empuk teman-teman, jadi kalau terlalu lama nanti takutnya hancur pula. Ini langsung saya letakkan di atas kompor dan saya masak. Ini saya aduk-aduk ya supaya nanti santannya itu nggak pecah. Kemudian dikasih bumbu seperti garam, gula, dan kaldu jamur. Ini saya cek dulu ya, ternyata labunya udah empuk dan udah mendidih juga. Dan mau dicek rasa, ini saya cari-cari Pak suami untuk ngecek rasa, dan ternyata rasanya juga udah pas. Oke deh teman-teman, ini dia hasil masakan saya untuk hari ini. Ada sayur labu, ikan goreng, dan sambal terasi. Dan ini kegiatan saya di sore hari. Saya mau jalan-jalan ngeliatin banjir. Ini dekat rumah saya ya teman-teman. Ini dekat jembatan Sungai Rokan, dan banjirnya udah meluap ya, udah sampai ke jalan lintas. Ini kendaraan pada antri untuk melintas.
karena memang nggak bisa cepet-cepet ya, nggak bisa laju kendaraannya. Dan ini penampakan airnya belum ada tanda-tanda untuk surut, dan mereka rumah-rumah yang kebanjiran, yang terendam pada ngungsi ya ke tempat yang lebih tinggi. Semoga mereka yang rumahnya kena banjir diberikan ketabahan dan kesabaran ya, amin. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.